Ya pemirsa, Surya Paloh menyebut Partai Golkar tidak memiliki idealisme lagi, sehingga dirinya membangun Partai Nasdem. Ia kecewa dengan Partai Golkar sebelum membuat Partai Nasdem. Partai Nasdem menggelar rapat kerja nasional Rakernas yang pertama di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta. Dalam pidatonya, Surya Paloh optimistis partainya mampu menang di pemilu 2014 dan meraih 20% suara di parlemen. Ia menegaskan pendirian partai barunya ini ialah untuk mengobati rasa kekecewaannya terhadap partai lamanya, yakni Partai Golkar. Surya Dharma Paloh atau yang lebih dikenal sebagai Surya Paloh adalah seorang politikus dan pengusaha di bidang media massa. Beliau adalah pimpinan media grup yang memiliki Harian Media Indonesia, Lampung Post, dan stasiun televisi Metro TV. Sudah cukup lama Surya Paloh aktif dalam bidang politik. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Sebelumnya dia adalah mantan Ketua Dewan Penasihat Partai Golongan Karya atau Golkar periode 2004 sampai 2009. Ia lalu mendirikan sebuah ormas bernama Nasional Demokrat, yang di kemudian hari berubah menjadi sebuah partai politik, Partai Nasdem atau Partai Nasional Demokrat. Pada awalnya Nasdem adalah organisasi masyarakat yang dicetuskan oleh Surya Paloh dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ormas ini dideklarasikan oleh 45 tokoh nasional di Istora Senayan, Jakarta pada 1 Februari tahun 2010. Dari ke-45 tokoh yang ikut mendeklarasikan Nasdem, salah satu diantaranya adalah Anies Baswedan, Franky Sahilatua, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Budiman Sujatmiko hingga Hovifah Indar Parawansa. Anies bahkan mendapat kehormatan untuk membacakan manifesto dari organisasi ini. Nasdem berupaya melakukan gerakan perubahan bernama Gerakan Restorasi. Gerakan ini dilandaskan atas 3 hal, yaitu politik solidaritas, ekonomi emansipatif dan partisipatif, serta budaya gotong royong. Nasdem lahir penuh dengan kontroversi. Sebelum mendirikan Nasdem, Surya Paloh maju dalam pencalonan Ketua Umum Partai Golkar. Namun pada saat itu, Surya kalah dari Abu Rizal Bakri yang akhirnya memenangi dan menjabat sebagai Ketum Golkar periode 2009 sampai 2014. Banyak pihak menduga Nasdem didirikan Surya akibat rasa sakit hati karena kekalahannya. Para pengamat memprediksi Nasdem adalah cikal bakal sebuah partai politik yang akan menjadi kendaraan politik Surya pada pemilu 2014. Terlebih sebagai ormas pengurus Nasdem sebagian besar saat itu justru berasal dari kalangan politisi. Namun, pada waktu itu Surya dan para pengurus langsung membantah dugaan tersebut. Dalam wawancaranya dengan kantor berita Antara di Ambon pada 27 Januari tahun 2011, Surya Paloh dengan tegas mengatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya tidak akan pernah menjadi sebuah partai politik. Tapi pada akhirnya tanggal 25 April tahun 2011 Nasional Demokrat atau Nasdem mendaftarkan diri menjadi partai politik melalui Kemenkumham. Tak lama kemudian, tepatnya pada tanggal 6 Juli 2011, salah seorang pendiri Nasdem, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan mengundurkan diri dari ormas tersebut. Hal itu dilakukan Sri Sultan karena kecewa Nasdem telah berubah menjadi partai politik dan berorientasi pada kekuasaan. Lalu pada tanggal 26 Juli 2011, Partai Nasional Demokrat secara resmi berdiri, dan sekali lagi sempat dibantah oleh Surya dan Sekjen Nasdem saat itu, Syamsul Ma'arif, bahwa ormas Nasdem tidak ada kaitan dengan parpol bernama Nasdem. Meskipun demikian, pada kenyataannya menjelang pemilu 2014, Surya Paloh menjadi ketua umum dan sempat diisukan menjadi kandidat calon presiden dari Partai Nasdem. Tantangan itu bukan pada pribadi yang namanya ketua umummu ini. Seorang yang namanya Surya Paloh ini bukan hanya kepada Bung Surya, tapi lebih daripada 10 sekian juta anggota Partai Nasdem di seluruh bumi persada Indonesia ini. Tantangan itu dihadapkan kepada kita. Apakah kita memang masih konsisten? Masih bisa tetap berpegang teguh, berdiri tegak, dan tetap membusungkan dada memandang ke depan. Ngomong-ngomong soal konsisten, sejak awal, kesan pertama masyarakat soal Nasdem itu ya, partai mencela-mencela. Rakyat enggak tahu sebenarnya Nasdem itu konsisten dalam hal apa. Saya tidak akan mengambil dengan dan sebab yang aman.
Oke, yang pertama, dengan begitu besar semangat, saya sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu, namun semangat ini semua menjadi sia-sia karena DPW menganggap apapun perjuangan kami ini tidak pernah mendapatkan satu penilaian khusus. Terutama kami menagih janji Ketua DPW bahwa Jabar 8 untuk pencalekan DPR RI kami dijanjikan nomor urut 1. Namun sampai sekarang ini tidak menjadi kenyataan, malah bocoran yang sudah A1 yang kami terima, kami diposisikan pada nomor urut 3. Oke? Nah, di saat kami mempertanyakan tentang menyangkut masalah nomor urut 3, di saat itu DPW lakukan rapat dan memutuskan saya boleh dipindahkan kepada posisi nomor urut 2 dengan catatan 3,5 miliar harus disiapkan kompensasinya. Ini satu yang membuat kekecewaan karena tidak sesuai dengan marwah partai apa yang disampaikan oleh Ketua Umum bahwa Nasdem tanpa mahar. Betul tidak? Oke. Yang kedua, sedikit membuat goncangan buat kami yang ada di daerah. Kami dengan penuh semangat gerakan perubahan untuk memberikan suatu perubahan yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi yang terbaik untuk bangsa. Tapi kenyataannya Dewan Pimpinan Pusat sendiri dilanda oleh musibah yang namanya korupsi, yang merupakan salah satu musuh perang terbesar buat rakyat Indonesia, yaitu korupsi yang begitu besar. Oke? Kita juga tidak minta mahar. Karena itu melanggar komitmen, moralitas, profesionalitas Nasdem. Berjuanglah saudara untuk kepentingan membawa aspirasi masyarakat itu. Bukan berjuang untuk kepentingan mengisi pundi-pundi kantong. Kita tidak main-main. Kita akan tangkap anggota-anggota Nasdem yang ada di situ. Partai Nasdem akan menempuh jalur pra-peradilan untuk membebaskan ex-sekjennya Johnny G. Plate dari jerat korupsi Tower BTS. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya dengan ini mengatakan pihaknya tidak akan mengajukan permohonan agar Johnny menjadi justice kolaborator. Namun soal teknis pengajuan pra-peradilan belum dijelaskan secara rinci. Langkah hukum itu sendiri ditempuh untuk mematahkan sangkaan terhadap Johnny yang terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan BTS 4G. Johnny diketahui menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penyidikan kasus menyimpulkan ada kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah lebih. Nantinya para tersangka segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum agar segera disusun dakwaan dan disidangkan. Nasdem, cipta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Nasdem, adil, makmur dan sejahtera, itulah arah bangsa masa depan gemilang di Indonesia Jaya. Nasdem, adil, makmur dan sejahtera, itulah arah bangsa masa depan gemilang di Indonesia Jaya. Wis wayah is time gitu ya. Bismillah, kami terima dan siap jalan bersama. Inilah kenapa akhirnya Nasdem memiliki seorang sosok Anies Baswedan.